Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Bapak Irham MA PDI. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcella dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 Paralel A1. Di sini saya akan mentelaah buku PAI BP kelas 10 SMA, yang mana penulisnya adalah Ahmad Taufik dan Nurwastuti, yang diterbitkan pada tahun 2021, Kota Terbit Jakarta Pusat, yang terdiri dari 10 bab. Bab 1. Meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuan mempelajari materi buku pada bab ini yaitu agar siswa dapat mengembangkan potensi dalam membaca, menghafal, dan menganalisis ayat Al-Quran dan hadis. Adapun pada bab ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48, yang mana membahas tentang kompetisi dalam kebaikan, dan juga dijelaskan tentang tafsir dan tajwidnya. Dan juga ada ayat tentang etos kerja terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 105, mana itu sama terdapat hukum tajwid dan tafsir pada ayat tersebut. Dan menghafal ayat tersebut lalu menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya ada bab 2, yang mana berjudul memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul atau cabang iman. Tujuan ini dalam bab ini yaitu agar siswa bisa menganalisis makna cabang iman, pengertian, dalil, dan macamnya juga, dan juga manfaatnya, mempresentasikan makna cabang iman, yakini iman bahwa terdapat banyak cabang. Lalu bab ini juga menerangkan pada siswa untuk memahami bahwa ada 77 gabungan iman dan siswa diminta untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat dari menerapkan keimanan. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian, dan juga iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Selanjutnya, bab 3, menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan dari bab ini adalah siswa diharapkan dapat menganalisis manfaat menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Lalu ada tabzir, yaitu perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya atau israf, melampaui batas. Ada ria, yaitu memperlihatkan amal ibadah kepada orang lain dengan niat dipuji. Lalu ada sum'ah, yaitu memperdengankan amal ibadah kepada orang lain dengan niat dipuji atau niat disanjung. Selanjutnya ada bab 4 berjudul asuransi bank dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Tujuan dari bab ini yaitu siswa menganalisis implementasi fikih muamalah, menyajikan paparan tentang fikih muamalah, meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Mempelajari muamalah sangat dianjurkan dalam agama Islam. Selagi itu tidak keluar dari ajaran agama Islam dan sesuai dengan syariat Islam, maka diperbolehkan saja untuk melakukan muamalah syariah. Adanya muamalah seperti ini, bank syariah ini sangat membantu masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan transaksi ekonomi. Selanjutnya, bab 5, meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Bab 5 ini diharapkan kompeten dalam meyakini bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai cerminan meneladani peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia dan juga memahami sejarah dan peran para ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya ada bab 6, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Tujuan mempelajari bab ini agar siswa mengetahui bahwa melakukan perbuatan zina ataupun pergaulan bebas adalah sifat tercela. Jadi diharapkan siswa bisa menghindari perbuatan yang dilarang tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 bahwa mendekatkan diri ke perbuatan zina adalah dosa yang sangat besar. Selanjutnya ada bab 7, membahas tentang hakikat mencintai
Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah. Siswa diharapkan meyakini bahwa iman terdapat banyak cabang-cabangnya, membiasakan perilaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal. Apa sih yang dimaksud tawakal? Tawakal adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yaitu bab yang ke-8 adalah tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Tujuan dari bab ini yaitu menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental, yaitu ghadab, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental, meyakini bahwa sikap temperamental merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Akhlak mazmumah disebut juga akhlak yang tercela. Salah satu sikap akhlak tercela itu seperti ghadab, yang berarti sifat seorang yang mudah marah. Lalu ada akhlak mahmudah yang mana artinya akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Oleh karena itu kita harus menjauhi sifat mazmumah itu tersebut, yaitu sifat ghadab. Selanjutnya ada bab 9, menerapkan al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari bab ini yaitu meyakini bahwa al-kulliyatul al-khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam, menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan, menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat. Lalu al-kulliyatul al-khamsah ini apa sih? Artinya yaitu 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, dan apabila ini tidak ada maka akan muncul kerusakan. Cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu al-minahayatul al-wujud dan al-minahayati al-adam. Selanjutnya ada bab 10, peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia atau disebut metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Tujuan mempelajari bab ini adalah untuk menganalisis peran tokoh ulama Islam di Indonesia, yaitu Wali Songo, dalam menyebarkan ajaran Islam. Meyakini metode dakwah yang moderat bil al-hikmah wal al-mau'idatil hasanah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada kelebihan buku dalam buku ini. Kelebihannya yaitu buku ini memiliki bahasa yang baik sehingga peserta didik mudah memahami. Lalu buku ini juga selalu ditegaskan untuk siswa agar menerapkan materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kekurangan buku ini yaitu pada halaman 141, rangkuman pendomaran poin yang terdapat dalam rangkuman dimulai dari angka 3, seharusnya dimulai dari angka 1. Dan juga pada halaman 53, rangkuman masih ada kesalahan penulisan, yaitu lisan atau ucapan terdiri dari 7 cabang. Lalu kesimpulannya, buku ini menarik pembelajarannya, dikarenakan ilmu yang disampaikan lebih terfokus pada bagaimana perkembangan kognitif siswa dari setiap subbab yang ada di dalam buku. Dan peran guru juga dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini yang sudah dipelajari. Buku ini juga sangat efisien untuk siswa karena banyak pembahasan yang dilakukan oleh siswa di kehidupan sehari-hari, dan diharapkan siswa dapat mengamalkannya sesuai dengan yang sudah dipelajari di buku ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan karena saya masih banyak belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.